Bab 4769 sampai bab 4770. Tidak mungkin. Mata Zhou Lang diselokkan penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Siapa yang bisa keluar dan menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi? He Zhou Lang, salah satu biografi sejati teratas dari Pulau Suijing yang bermartabat, orang bijak tingkat ketiga, menguasai roh gunung tingkat Raja Xuanwu. Yang penting Xuanwu masih merupakan atribut pelindung. Mengapa Anda tidak berpegang pada satu gerakan saja? Zhou Lang pingsan sedikit, Jia Baimei, Wu Biao, dan Lu Yuan berdiri, tercengang. Orang ini, sungguh aneh, jadilah kuat seperti ini. Dan hal yang paling sulit untuk mereka pahami adalah Qin Chen adalah Zhongsheng asli. Jika itu adalah orang bijak yang hebat, itu hampir tidak bisa diterima. Anda seorang Zhongsheng, ini agak tidak bisa diterima. Kartu Giok, Qin Chen terlalu malas untuk membuang waktu dengan orang-orang ini, dan memiliki tujuan yang jelas. Zhou Lang tidak puas, jalankan Mountain Spirit Jue untuk merangsang Xuanwu lagi. Hanya saat berikutnya, ekspresinya berubah, karena dia tahu. Tidak peduli bagaimana saya mendesak roh gunung Jue, roh gunung Xuanwu saya akan tetap acuh tak acuh. Bagaimana situasinya? Zhou Lang sedikit terkejut. Kemarilah, Qin Chen dengan lembut melambai. Zhou Lang mengira Qin Chen sedang berbicara dengannya. Kamu membiarkan aku datang, dan aku akan datang? Wajah Zhou Lang penuh pemberontakan. Saya tidak. Tetapi segera dia menemukan bahwa Qin Chen sama sekali tidak berbicara dengannya. Karena dia, roh gunung Xuanwu, melayang menuju Qin Chen. Boom, Zhou Lang menegang seolah disambar petir, dan tidak bisa mempercayai matanya. Ini, untuk beberapa saat, Zhou Lang kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan gagap. Hanya Lu Yuan, melihat Zhou Lang yang terkejut, saya merasa sangat pengertian di hati saya. Karena kelompok awan roh gunungnya juga memiliki pengalaman yang sama dengan roh gunung Xuanwu. Kartu Giok, Tas Qian Kun, Qin Chen menambahkan syarat lain. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membelai Xuanwu, rasanya agak manusiawi, tidak sebagus awan. Apakah kamu seorang pemberi roh tingkat 4? Zhou Lang akhirnya menyadari hal ini, tapi masih sedikit tidak bisa dipercaya. Saya adalah orang bijak tingkat ketiga, bahkan jika saya adalah master roh tingkat keempat, akan sulit untuk mengendalikan roh gunung saya sendiri. Kecuali, Zhou Lang memikirkan sebuah kemungkinan. Kontrol kekuatan jiwa, hanya dengan mengandalkan kontrol kekuatan jiwa yang kuat, roh gunung dapat dikendalikan balik. Akhirnya, Qin Chen mendapat 9 medali giok. Orang seperti Zhou Lang bukanlah orang biasa. Sumber daya kultivasi di tas alam semesta cukup kaya. 11 kartu giok hilang, punggung Qin Chen berangsur-angsur menghilang. Zhou Lang dan yang lainnya dibiarkan berantakan di hutan. Anak-anak Yuji terlalu ganas untuk diprovokasi. Wu Biao sampai pada kesimpulan ini, di tempat lain di hutan Merlair. Gu Pingan, Yan Xiao, Sui Yishi, dan lainnya bertabrakan satu demi satu. Bukan di pegunungan, Meng Qingxiao dan Tuan Xian sedikit terkejut. Anak-anak Yuji tahun ini lebih kuat dari yang mereka duga. Tidak lebih buruk dari yang teratas di antara murid baru Gunung Buzu tahun ini. Jika tidak ada kecelakaan, lulus penilaian konferensi murid baru sudah menjadi kepastian. Hanya saja, dengan pelajaran Qin Chen dari masa lalu, mereka melihat penampilan Gu Pingan dan yang lainnya,
tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Berbicara tentang Qin Chen, Meng Qingxiao menoleh. Pada saat ini, Qin Chen menjadi fokus pengamatan. Sudah ada lebih dari satu susunan roh mengikuti mereka sepanjang waktu. Dia adalah Meng Qingxiao tercengang lagi saat melihat ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika Qin Chen melewati pohon murbei biasa, Qin Chen merasa ada yang tidak beres, napasnya salah. Meskipun ada pohon murbei di depannya, Qin Chen tidak bisa merasakan sedikit pun nafas dari pohon murbei itu. Semuanya memiliki nafas tertentu, bagaimana mungkin pohon murbei tidak bernafas? Kecuali, mata Qin Chen membeku, pohon murbei ini palsu. Menarik pedang iblis haus darah, Qin Chen menebas 3 kali. Bum, 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 pohon murbei tidak bergerak sama sekali saat pedang itu jatuh 3 kali. Bagaimana ini bisa menjadi pohon murbei biasa? Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Saat pisau ke-7 dipotong, seorang murid berjubah hitam tiba-tiba muncul dari balik pohon murbei di Gunung Buzu. Hanya murid batin yang memakai jubah hitam, orang ini jelas adalah murid batin. Saudaraku, jangan menebangnya. Jika kamu menebangnya, formasi hantu akan dihancurkan olehmu. Murid batin ini memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pantom arai, Qin Chen diam-diam menghela nafas bahwa arai ini benar-benar brilian. Jika bukan karena pemahamannya yang mendalam tentang napas, dia mungkin tidak dapat menemukan rahasianya di sini. Jadi, apakah ini lokasi terakhir dari pertemuan murid baru? Tanya Qin Chen. Murid batin ini memandang Qin Chen dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Kurang dari sehari sejak konferensi murid baru dimulai. Lokasi terakhir biasanya tidak terungkap hingga hari ketiga. Dia menerima misi sekte dan menjaganya di sini. Saya pikir itu adalah tugas yang membosankan, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya bertemu dengan seorang junior, saya tiba-tiba mengambil pisau dan menebas. Setelah memotong beberapa kali, murid dalam tidak tahan lagi, karena Qin Chen hendak memotong formasi hantu. Ketika saatnya tiba ketika dia gagal dalam misinya, dia harus memberitahu Zongmen untuk memperbaikinya. Masalahnya tidak kecil, jadi dia tidak punya pilihan selain muncul. Dia sedikit bingung. Arai hantu ini diatur oleh Master Arai Suci peringkat keempat. Masuk akal bahwa bahkan Sage Agung tidak dapat melihatnya. Murid sekte dalam ini menemukan bahwa Qin Chen hanyalah seorang suci, dan dia bingung. Aku baru saja memotong beberapa kali secara acak, aku tidak menyangka. Kata Qin Chen omong kosong, mulut murid batin itu berkedut. Percaya saya, berapa kali Anda memotong sesuka hati, begitu akurat? Saudaraku, kamu belum menjawabku, Qin Chen mengingatkan. Murid batin terdiam beberapa saat, dan berkata, jika saya mengatakan sebaliknya, apakah Anda akan terus menebangnya? Qin Chen mengangguk dan berkata, itu wajar, saya cukup penasaran, jadi saya harus mencari tahu. Sekarang lencana giok identitasnya hilang. Sekte tidak akan menilaiku untuk gagal dalam misi, bukan? Melihat Qin Chen pergi dengan suasana hati yang bahagia, murid dalam berada dalam suasana hati yang berlawanan, sangat berat. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa tugas sesederhana itu bisa salah. Ini benar-benar bukan salahku. Dia berteriak dalam hatinya, dan menatap punggung Qin Chen dengan marah. Flynn bermata serigala. Di malam hari, ketika Qin Chen melewati ngarai,
dia menemukan batu permata suci yang berharga. Flint, mata serigala ini sangat berbahaya. Jika dimurnikan untuk roh gunung, itu seharusnya dapat meningkatkan atribut kerusakan dari roh gunung. Ini adalah materi promosi yang bagus untuk roh gunung. Qin Chen sudah berpikir untuk dipromosikan ke Sanling. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Sanling, jadi itu pasti layak untuk dikembangkan. Batu api bermata serigala ini harus ditangkap, tapi melindungi batu bermata serigala, ada kejahatan kuno, serigala monster bermata 100. Serigala monster bermata 100 ini tidak kalah dengan kekuatan monster Tai Chi itu. Seluruh tubuh ditutupi dengan pupil merah dan memiliki 2 kepala serigala yang terlihat sangat jahat dan ganas. Batu berbintik darah Tai Chi tidak banyak berguna bagi binatang Tai Chi. Tapi batu bermata serigala ini sangat berguna bagi serigala monster bermata 100. Jika Qin Chen ingin menangkap batu bermata serigala, dia jelas harus menyingkirkan serigala monster bermata 100 terlebih dahulu. Flint bermata serigala, tepat ketika Qin Chen hendak bergerak. Seorang pria heroik terbang, bertindak seperti Qin Chen adalah udara, menatap lurus ke arah batu bermata serigala di bawah perut serigala monster bermata 100. Feng Wangzai, He Zihan. Sekilas Qin Chen mengenali orang ini. Orang ini adalah salah satu biografi sejati Feng Wangzai, dan dia adalah tunggul dari pertemuan murid baru ini, dan dia dipahami oleh jaringan intelijen Qin Chen. Orang ini dibudidayakan sebagai orang bijak tingkat ketiga, dan pada saat yang sama Master Arai Jiwa Junior tingkat 4, dia telah menyempurnakan tubuh suci primordial yang murni, dan memiliki roh gunung dan tentakel gelap. Pada saat yang sama, dia juga menguasai 2 warisan kelas 4 Feng Wangzai, serta seni suci dan sebagainya. Meskipun tingkat kultivasinya sebanding dengan Zhou Lang tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Di seluruh konferensi murid baru, tidak banyak yang bisa melawannya. Mungkin itu sebabnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Qin Chen. Perhatian semua tertuju pada batu bermata serigala. Agaknya dia juga tahu bahwa batu mata serigala adalah bahan terbaik untuk promosi ke roh gunung. Jika Anda ingin menumbuhkan semangat gunung yang kuat, materi promosi berkualitas tinggi mutlak diperlukan. Mengaum, rasakan keinginan He Zihan, serigala monster bermata 100 meraung ke arahnya. Hanya saja kecerdasannya tidak rendah untuk berkultivasi ke alam serigala monster bermata 100. Ia juga menemukan bahwa He Zihan tidak mudah dipusingkan. Kalau tidak, itu akan menelan orang yang sedang memikirkan batu bermata serigala ini dalam satu tegukan. Cepat dan serahkan semua batu api bermata serigala jika kamu bijaksana, jadi aku bisa melakukannya sendiri. Menghadapi monster kuno yang ganas seperti serigala monster bermata 100, He Zihan tidak mengubah wajahnya, tetapi berbicara dengan tajam. Meskipun serigala monster bermata 100 tahu bahwa He Zihan tidak mudah dikacaukan. Namun, batu mata serigala adalah harta karunnya. Tidak bisa diserahkan begitu saja, bos. Di bawah pertimbangan, serigala setan bermata 100 justru memilih untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, batu mata serigala tersapu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mata He Zihan menajam. Qin Chen merasa bahwa kekuatan jiwa yang lebih kuat dari miliknya dilepaskan. Kekuatan jiwa 30 tingkat, meskipun perbedaannya 1 tingkat, perbedaannya tidak kecil. Boom, dalam sekejap,
segel formasi terbang satu demi satu, membentuk naga raksasa. Menghadapi serigala monster bermata 100, dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk napas naga merah yang berapi-api, seperti magma berusia 100.000 tahun yang menyembur keluar. Ranking 4 jiwa, susunan nafas naga. Saat napas naga menyembur ke serigala monster bermata 100, itu menyebabkan serigala monster bermata 100 berteriak ngeri. Ini kamu, aku akan memberimu batu api bermata serigala. Ia melemparkan semua batu api bermata serigala ke arah He Zihan, jelas ingin menyerahkan mobilnya untuk membuatnya tetap tampan. Terlambat, He Zihan tampak acuh tak acuh. Susunan napas naga memuntahkan 3 napas naga merah yang berapi-api lagi. Serigala monster bermata 100 berteriak lagi dan lagi. Membanting keras melewati ngarai, mencoba meredakan rasa sakit. Namun, pada akhirnya, seluruh ngarai itu runtuh dan tidak bertahan. Itu dibakar menjadi bola arang hitam oleh nafas naga. Perlahan-lahan tidak ada suara. HMPH, He Zihan tampak dingin. Dia sedang bersiap untuk mengambil batu bermata serigala yang dilemparkan oleh serigala iblis bermata 100 sebelum dia mati. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi lewat, sebanyak 13 batu mata serigala jatuh ke tangan seorang pemuda. Terima kasih, Qin Chen sangat sopan. Mata He Zihan tiba-tiba menjadi tajam. Kamu ingin mati? Sebenarnya, dia sudah menemukan keberadaan Qin Chen. Namun, melihat bahwa Qin Chen hanya berada di alam bijak tengah, dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat kedua kalinya. Tidak pernah memikirkannya, Zhongzheng ini berani merebut rampasannya. Juga berterima kasih padanya. Di telinganya, kalimat terima kasih ini sangat keras, seperti sebuah provokasi. Aku hanya ingin token giokmu. Qin Chen menghitung. Di sepanjang jalan, dia mengumpulkan beberapa token giok lagi, dan sekarang hanya tersisa 5 token giok. Karakter seperti He Zihan seharusnya bisa mengisi kekosongan dalam misinya, bukan? Mau token giokku? He Zihan tersenyum marah. Dia telah melihat Zhongzheng, tapi saya belum pernah melihat Zhongzheng yang begitu berani dan sembrono. Dia mencuri rampasannya, tetapi juga menginginkan token gioknya. Jika kamu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku sekarang, aku dapat memperlakukanmu sebagai orang yang bodoh dan tidak takut. Kekuatan suci dalam tubuh He Zihan telah meledak, kecuali jika kamu ingin menjadi seperti binatang buas ini. Hanya ketika kamu menghadapi hidup dan mati barulah kamu tahu bagaimana bertobat, maka itu sudah terlambat. Berhentilah berbicara omong kosong, mari kita teruskan saja. Desak Qin Chen, pembuluh darah di leher He Zihan berdenyut. Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Dengan keras, kekuatan jiwa 30 tingkat meledak, dan segel formasi memadat satu demi satu, membentuk formasi nafas naga lagi. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Jelas orang ini menyaksikannya membunuh monster serigala bermata 100, tapi dia berani bersikap sombong di depannya. Tapi karena ini masalahnya, He Zihan juga menantikan untuk melihat ekspresi penyesalan dan ketakutan orang ini nanti. Formasi nafas naga raksasa itu menghembuskan nafasnya dan mendarat di tubuh Qin Chen. Nafas naga itu seperti api yang aneh. Dalam sekejap, semua air di separuh ngarai menguap, mengubahnya menjadi sepotong jedi. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. He Zihan berkata dengan dingin. Meskipun majelis murid baru, pembunuhan dilarang.
Tapi He Zihan merasa bahwa Bu Zhousan tidak akan datang untuk tawar-menawar dengan dirinya sendiri, pembangkit tenaga listrik masa depan, untuk Zhongsheng yang tidak dikenal, bukan? Dia benar-benar marah oleh Qin Chen. Qin Chen menggunakan Maosan Lingen Jue dan Si Jitu, dan menggunakan metode ciptaan sendiri tingkat 3 langit dan bumi, Si Jitiantu. Nafas naga melayang di atas dan di bawah peta Si Jitian, tidak mampu menembus sama sekali. Gambar yang diharapkan He Zihan tidak muncul, yang membuatnya terkejut. Fisik suci kelas 4, dia bukan orang biasa, tapi dia bisa melihat tingkat fisik suci Qin Chen. Jika bukan karena restu dari tubuh suci ini, peta Si Jitian saja tidak akan mampu menahan formasi nafas naga He Zihan. Seorang seniman bela diri Saint Fisike peringkat keempat di alam suci tengah. Kemarahan di hati He Zihan tiba-tiba membeku, dan digantikan oleh yang luar biasa. Dia pikir itu terlalu aneh, jadi itu bukan pemuda yang tertegun, tapi bajingan tangguh. He Zihan akhirnya mengerti, tentakel gelap. He Zihan meraung, dan makhluk mirip gurita hitam muncul di atas kepalanya. Makhluk ini memiliki puluhan tentakel hitam, yang semuanya berguling saat ini, mengeluarkan suara kicauan, yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Name Dark Tentacle Attribute Control Type Bloodline Level Rare Level Mountain Spirit Skill Tentacle Trap Curse of Black Poison. Qin Chen melihatnya, ada 2 pola bintang di tentakel roh gunung tentakel gelap ini. Artinya atribut kontrol tentakel gelap ini telah mencapai 2 bintang, bersambung.